Kabar penting datang dari bursa transfer terkait lini depan Inter. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Rasmus Højlund dikabarkan telah memberikan lampu hijau untuk kembali ke Serie A, dan Inter kini bersiap mengintensifkan upaya untuk memboyongnya ke Giuseppe Meazza. Piero Ausilio, yang saat ini berada di London untuk berdiskusi langsung dengan Fabregas terkait posisi pelatih, juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk membuka pembicaraan dengan Manchester United mengenai Højlund. Penyerang asal Denmark itu dibeli oleh United 2 tahun lalu dengan mahar sekitar 75 juta euro plus bonus, tetapi performanya yang inkonsisten membuat nilai pasarnya menurun drastis. Inter tidak berniat membelinya secara permanen untuk saat ini, melainkan menginginkan skema peminjaman dengan opsi beli senilai kurang lebih 45 juta euro, yang bisa menjadi kewajiban pembelian jika syarat-syarat tertentu terpenuhi mulai musim panas 2026. Meskipun negosiasi diperkirakan tidak akan selesai dalam waktu singkat, kubu Nerazzurri tetap optimistis terhadap kemungkinan terwujudnya transfer ini, apalagi sejumlah klub pesaing mulai mundur dari perburuan. Namun, Højlund belum akan ikut ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia antar klub. Sebagai gantinya, Inter akan membawa Pio Esposito, yang gagal tampil di Euro U21 karena mengalami sedikit gangguan pada lututnya. La Gazzetta bahkan memunculkan kemungkinan baru. Bagaimana jika Esposito tampil luar biasa di Piala Dunia dan mencetak gol-gol penting? Mengapa tidak mempertimbangkan untuk mempertahankannya di skuad musim depan? Dengan kepergian Joaquin Correa dan Marco Arnautovic, serta status Mehdi Taremi yang belum sepenuhnya jelas, Inter diyakini akan melakukan 2 perubahan besar di lini serang. Apakah itu melalui kedatangan Højlund, promosi Esposito, atau kejutan lainnya? Perombakan di sektor penyerangan Nerazzurri tampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Fabregas sangat berambisi untuk menjadi pelatih Inter Milan, namun jalan menuju San Siro masih terhalang oleh kontraknya bersama Como. Menurut laporan Corriere dello Sport, ex-gelandang Barcelona dan Arsenal itu ingin segera membebaskan diri dari keterikatannya di Como, tetapi klub asal Lombardia tersebut masih bersikukuh mempertahankannya. Presiden Como tetap keras kepala dalam mempertahankan Fabregas. Namun keinginan kuat sang pelatih asal Catalunya untuk melatih di Milan membuat peluang masih terbuka. Kini, tugas ada di tangan Fabregas untuk menemukan argumen yang tepat demi meyakinkan manajemen Como agar memberinya lampu hijau. Fabregas sendiri sempat menegaskan komitmennya terhadap proyek jangka panjang Como dalam sebuah konferensi kemarin. Saya percaya pada proyek ini. Saya datang ke sini sebagai pemain dan sangat bahagia karena saya bisa bekerja sesuai dengan cara saya, ucapnya dalam acara yang juga dihadiri oleh Presiden Como. Pernyataan tersebut dianggap sebagai bentuk loyalitas yang wajar, mengingat forum tersebut memang membahas masa depan klub Como. Namun, Corriere dello Sport mencatat bahwa pada malam harinya Fabregas kabarnya bertemu dengan Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio, meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai pertemuan tersebut. Dengan Fabregas dijadwalkan segera kembali ke Italia, jam-jam ke depan bisa menjadi krusial bagi kelanjutan negosiasi ini. Inter Milan mulai membentuk wajah baru untuk musim depan. Setelah resmi mendatangkan Suchik dan segera merampungkan transfer Luis Enrique, perhatian kini tertuju pada penunjukan pelatih baru. Menurut Corriere dello Sport, Fabregas menjadi kandidat terkuat untuk mengisi kursi pelatih yang ditinggalkan Simone Inzaghi. Jika benar ditunjuk, Fabregas diprediksi akan membawa perubahan signifikan, dimulai dari lini belakang. Gaya mainnya yang mengandalkan garis pertahanan tinggi dinilai kurang cocok dengan karakter 2 bek senior Inter, Stefan De Vrij dan Francesco Acerbi. Padahal, sebelumnya keduanya hampir pasti dipertahankan. Kini, situasinya berubah. Inter mulai membidik bek-bek cepat seperti Lucumi, Beukema, dan De Winter. Di lini depan, Fabregas berpotensi mengubah skema dari 2 striker menjadi formasi dengan 3 penyerang, termasuk 2 trequartisti. Nama-nama seperti Luis Enrique dan Zalewski dinilai cocok dengan sistem tersebut, begitu pula Marcus Thuram. Meski begitu, tambahan pemain ofensif tetap diperlukan, dan Inter kembali mengincar Nikopa sebagai sosok yang ideal. Untuk posisi penyerang tengah, Rasmus Højlund menjadi target utama, dengan Boni sebagai alternatif atau tandem potensial. Sementara itu, di lini tengah, formasi bisa berubah menjadi 2 gelandang. Suchik telah bergabung, namun masa depan Davide Fratesi menjadi tanda tanya, dengan kemungkinan hengkang yang makin terbuka. Dengan potensi kedatangan Fabregas dan sejumlah perubahan taktik serta komposisi pemain, Inter bersiap memasuki era baru yang menjanjikan, namun penuh tantangan.
Hari ini menjadi momen krusial bagi masa depan Fabregas. Pelatih asal Catalunya itu tengah dihadapkan pada keputusan besar, bertahan di Como atau menerima tawaran melatih Inter Milan, salah satu klub terbesar di Italia. Setelah pertemuan pertama dengan Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio, di London kemarin, hari ini dijadwalkan berlangsung babak kedua yang bersifat menentukan. Como telah berupaya keras mempertahankan Fabregas, namun Inter sangat menginginkannya. Kini, segalanya tergantung pada keputusan sang mantan bintang Arsenal. Menurut La Gazzetta dello Sport, ini bukan sekadar pilihan karir biasa, tetapi soal apakah ia siap melakukan lompatan besar atau memilih untuk menunggu waktu yang lebih matang. Fabregas disebut tak ingin terburu-buru dan ingin memastikan bahwa ia benar-benar bisa memberikan pengaruh sesuai visinya di klub barunya. Ia menghargai Como dan presidennya, Mirwan Suarso, namun hasrat untuk tumbuh dan berkembang tampaknya lebih kuat, dan Inter bisa menjadi panggung ideal untuk itu. Pertemuan dengan para petinggi Inter hari ini akan membahas secara rinci peluang dan tantangan yang akan ia hadapi di San Siro. Meski Inter baru saja mengalami kekalahan di final Liga Champions di Munich, Fabregas tidak melihat hal itu sebagai hambatan. Justru, ia menyukai skuad yang diwarisi dari era Simone Inzaghi, karena memiliki kombinasi pengalaman dan kedalaman yang menarik. Namun, ia juga menyadari bahwa dibutuhkan gebrakan berani di bursa transfer untuk menyegarkan tim. Hal ini akan menjadi pembahasan penting dalam diskusinya dengan Giuseppe Marotta dan Ausilio. Sejak muda, Fabregas dikenal sebagai sosok yang tak takut mengambil risiko, terlihat sejak debutnya bersama Arsenal di usia 16 tahun di bawah bimbingan Arsene Wenger. Kini, keputusan besar lain menantinya. Apakah dia akan kembali membakar tahapan dan menjawab tantangan dari Inter? Hari ini bisa jadi akan menulis awal dari babak baru dalam karirnya. Berita terbaru dari Radio Cope mengungkapkan perkembangan penting terkait masa depan Nico Paz, pemain muda asal Argentina. Real Madrid dikabarkan memutuskan untuk tidak memasukkan nama Nico Paz dalam skuad mereka untuk ajang Piala Dunia Klub yang akan berlangsung di Amerika Serikat. Selain itu, Madrid juga memilih untuk menunda keputusan terkait opsi pembelian kembali sang pemain dari Como. Klub Spanyol tersebut memiliki hak untuk mengaktifkan klausul buyback hingga akhir setiap musim sampai tahun 2028. Namun kali ini mereka memutuskan untuk menunggu sampai usai turnamen Piala Dunia antar klub sebelum menentukan langkah berikutnya. Strategi ini berarti Nico Paz kemungkinan besar akan tetap membela Como untuk satu musim lagi, sementara Real Madrid akan mengevaluasi potensi dan perkembangan pemain tersebut sebelum mengambil keputusan akhir pada musim panas mendatang. Pendekatan hati-hati ini menunjukkan bagaimana Madrid ingin memastikan bahwa waktu dan kondisi yang tepat benar-benar tercipta sebelum melakukan investasi lebih lanjut. Setelah menelan kekalahan pahit di final Liga Champions, Inter Milan kini mengalihkan fokus ke Piala Dunia antar klub. Namun, persiapan mereka terganggu oleh ketidakpastian di bangku pelatih serta sejumlah masalah cedera yang muncul sebagai buntut dari laga final di Munich. Menurut Corriere dello Sport, dua pemain masuk dalam daftar cedera terbaru, Jan Bisek dan Hakan Calhanoglu. Bisek mengalami cedera otot paha dan dipastikan absen setidaknya dalam dua laga awal turnamen, yakni melawan Monterrey dan Urawa Reds. Sementara itu, Calhanoglu tidak akan memperkuat timnas Turki karena masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut, dan kemungkinan besar absen di laga perdana melawan klub Meksiko tersebut. Di sisi lain, peluang striker muda Pio Esposito untuk masuk ke dalam skuad ke Amerika Serikat sejak awal memang sudah kecil. Kini, cedera lutut yang dideritanya membuatnya harus absen dari Euro U21 bersama Italia sekaligus memperkecil harapannya tampil di turnamen dunia bersama tim utama Inter. Kondisi ini menambah daftar pemain yang tak bisa dibawa, setelah sebelumnya Marco Arnautovic dan Joaquin Correa juga dipastikan absen. Dengan situasi tersebut, Inter dihadapkan pada tantangan besar bukan hanya dalam hal teknis di lapangan, tapi juga dalam menata ulang keseimbangan tim di tengah absennya beberapa pemain penting serta ketidakjelasan soal siapa yang akan memimpin mereka dari pinggir lapangan di ajang prestisius ini. Ketegangan antara Como dan Inter Milan semakin memuncak dalam saga perebutan Fabregas. Menurut La Repubblica, Como awalnya menolak memberikan izin kepada Inter untuk berbicara langsung dengan pelatih asal Spanyol itu. Namun, situasi terus berkembang, dan hari ini bisa menjadi titik balik yang menentukan arah negosiasi. Inter melihat Fabregas sebagai kandidat utama untuk menggantikan Simone Inzaghi, apalagi dengan gelaran Piala Dunia antar klub yang semakin dekat. Klub ingin memastikan kejelasan posisi pelatih secepat mungkin. Jika hingga malam ini tidak ada kejelasan atau kesepakatan pembebasan dari Como, Inter akan langsung mengalihkan fokus ke Patrick Vieira, yang sudah melakukan kontak awal pada hari Senin lalu. Namun,
Persaingan juga datang dari Fiorentina dan Atalanta yang turut mengincar pelatih asal Prancis tersebut. Jika Vieira pun sulit dijangkau, maka Christian Chivu, yang saat ini menangani Parma menjadi opsi berikutnya dalam daftar. Dan di balik semua itu, tersimpan pula opsi romantis yang menggelitik hati para tifosi, yaitu kemungkinan mendatangkan kembali Jose Mourinho. Sang pelatih legendaris disebut tertarik dengan gagasan kembali ke Inter, sebuah skenario yang bisa mengingatkan pada kejutan kembalinya Claudio Ranieri ke Roma musim lalu. Dengan waktu yang semakin mendesak, Inter harus segera mengambil keputusan. Apakah Fabregas akan menjadi arsitek baru di San Siro, atau klub akan memilih jalur alternatif? Semua mata kini tertuju pada hari ini. Patrick Vieira terus menjalankan rencana masa depannya bersama Genoa, tetapi bayang-bayang Inter Milan masih menggantung. Seperti dilaporkan Il Secolo 19, pelatih asal Prancis itu kemarin menghabiskan 2 jam dalam pertemuan virtual dengan manajemen Genoa untuk membahas rencana transfer, susunan staf, hingga jadwal pertandingan pramusim. Namun, semua itu bisa berubah jika Inter tak berhasil merekrut Fabregas. Saat ini, Genoa belum menerima kontak resmi dari pihak Inter, dan memilih untuk menunggu perkembangan. Inter sendiri bisa menawarkan gaji 2 hingga 3 kali lipat dari penghasilan Vieira di Genoa, sekitar 1 juta euro. Namun optimisme masih mengalir dari kubu klub Liguria, yang bahkan sudah cukup lama bekerja pada perpanjangan kontrak Vieira hingga 2027. Menariknya, hubungan antara Inter dan Genoa tidak hanya berkutat pada posisi pelatih. Kedua klub juga membicarakan potensi transfer beberapa pemain. Dari kubu Genoa, nama-nama seperti Conny de Winter, Morten Frenrup, dan Albert Gudmundsson masuk dalam radar Nerazzurri. Sementara itu, Inter bisa mengirimkan pemain muda seperti Pio Esposito dan Gaetano Oristagno sebagai bagian dari negosiasi. Genoa telah menetapkan batas waktu hingga akhir pekan ini untuk menyelesaikan urusan pelatih, karena bila Vieira benar-benar hengkang, klub perlu cukup waktu untuk mencari pengganti, dengan Paolo Vanoli disebut sebagai calon kuat. Inter kini harus bergerak cepat. Jika negosiasi dengan Fabregas buntu, Vieira bisa menjadi sosok kunci untuk memimpin proyek baru di San Siro.